nisa ukum harthulakum fa'tu harthakum manasyitum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari arah mana saja yang kalian sukai. Jadi artinya di situ secara maknanya adalah berarti ketika istri kalian adalah ladang, berarti kalian adalah petaninya. Ya. Kita laki-laki adalah petaninya. Maka kita coba ibaratkan petani dengan ladang. Petani tidak akan hidup tanpa ladang, ya kan? Ladang juga tidak akan hidup tanpa petani. Maka saling mengisi. Petani menyirami ladangnya, memberikan pupuk. Coba misalnya ya LGBT ini dibenarkan, ya LGBT ini dibenarkan. Petani berarti sama petani dong. Itu mau ngapain, mau cangkul-cangkulan, mau siram-siraman, mau pupuk ke sesama petani gitu ya. Iya makanya ladang sama ladang. Ini siapa yang nyiram gitu kan? Siapa yang mupuk, siapa yang nyangkul, siapa yang macul gitu. Ini pakai logika. Makanya kadang ini ayat yang sangat indah ini tidak didalami dulu tapi langsung dihantam gitu. Padahal kalau kita misalnya dalami maknanya itu luar biasa. Jadi apalagi memang apa ya, kalau saya katakan lucu gitu ya, kalau misalnya orang bilang tidak open minded dan lain sebagainya. Emang orang-orang yang berhubungan sama jenis itu tidak butuh perwajahan lawan jenis dari pasangannya. Maksud saya gini, ketika ada laki-laki dengan laki-laki gini Kang Wahid ya, ada nggak yang akan dia kemudian ada nggak salah satu dari mereka yang bertindak sebagai perempuan? Iya, ada kan? Ada. Ketika perempuan dengan perempuan berhubungan, apakah salah satunya akan mereka tidak ada yang akan menjadi sebagai laki-lakinya gitu kan? Kan ada. Berarti kan mereka sebenarnya pengen dengan lawan jenis tapi dengan wajahnya Kang Wahid gitu misalnya. Maksudnya dengan wajah itu cuma membenarkan nafsunya saja gitu. Artinya LGBT pun juga butuh yang berbeda gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dibilang nggak open minded dan sebagainya, salah satunya tadi ya dia sedang membantah omongannya sendiri. Iya, betul. Yang kedua, ya memang tantangan dakwah. Iya. Semakin kesini, semakin ada aja yang aneh-aneh. Semakin kesini, semakin ada aja yang macam-macam. Ya, tadi kita berpegang tadi kepada seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali At-Tantawi tadi. Betul. Ya, yang halal tetap halal meskipun orang-orang menjauhi, yang haram tetap haram meskipun orang-orang jadi gandrung ke sana gitu. Nah, wah jadi luar biasa ya. Jadi memang ini menjadi tantangan juga Ustadz ya buat kita semua. Betul. Nah, kemudian kan ini tantangan nih. Tadi juga disampaikan oleh Ustadz bahwa ya kita sebagai orang Islam juga harus mengakui bahwa ini memang bukan hal yang dibenarkan dan harus menyampaikan juga kan, betul ya? Betul. Harus menyampaikan bahwa ini hal yang salah gitu. Salah. Nah, kemudian kiranya menurut Ustadz Zaki nih, bagaimana kita menyampaikan kepada halayak atau kepada orang lain gitu ya yang menyimpang, agar kita juga bisa istilahnya menyampaikan dengan apa ya, cara yang menurut kita ini cara yang baik, benar, tapi juga bisa diterima. Sekarang kan kita ngomong misalkan di medsos, sekarang ada istilah di take down kan sama medsos di take down. Belum lagi diserang sama netizen gitu ya. Nah, jadi harus cara seperti apa nih? Iya. Jadi ya sekarang ini memang eranya kita menggunakan senjata musuh untuk mengalahkan musuh gitu. Ya saya nggak mengatakan, saya tidak menyatakan bahwa misalnya kita pakai medsos adalah itu buatan musuh Islam. Saya nggak bilang begitu ya. Cuma yang jelas adalah kita ini kan posisinya segala sesuatu bisa kita jadikan senjata, ya apapun itu. Ya, apapun yang sekarang bisa kita gunakan ya, seperti podcast, kemudian video, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, Instagram dan kawan-kawannya itu. Ya kita gunakan sebijak-bijaknya yang pasti pertama. Jadi artinya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, itu jangan sampai sesuatu yang asing dan tidak bisa diterima oleh orang-orang yang kita ajak bicara. Misalnya asalnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa marsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami utus ya satupun rasul itu kecuali sesuai dengan lisan kaumnya atau bahasa kaumnya, sesuai dengan bahasa kaumnya. Artinya semua nabi, semua rasul itu diutus itu sesuai dengan bahasa kaum. Nabi Musa alaihissalam diutus dengan kaum yang
begitu susah dibilangin gitu ya. Nabi Musa juga sendiri kita sudah melihat kisah-kisahnya bagaimana Nabi Musa itu minta ketemu sama Allah, ditampakkan wajah Allah gitu kan. Bagaimana seorang Nabi Musa alaihissalam itu ketika ingin berguru kepada Khidir pengennya cepat seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ya, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan kaumnya seperti itu. Ya, kemudian bagaimana Nabi Isa alaihissalam diutus dengan kaumnya seperti apa. Semua nabi itu diutus kepada kaum-kaum yang memang kompatibel gitu dengan mereka gitu ya. Jadi artinya kita ini kan nggak ada nabi lagi ya setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita umat yang dengan nabi yang terakhir kita nggak ketemu nabi, maka kita juga harus pintar-pintar membaca situasi. Artinya kalau kita pengen didengarkan, ya jadilah tidak berbeda dengan orang yang pengen kita ajak bicara begitu ya. Artinya zaman sekarang apa sih yang digandrungi? Sekarang kita banyak loh dai-dai yang bisa berdakwah lewat passionnya sendiri. Dai yang seneng anime, dai yang seneng Koreaan, dai yang seneng film gitu ya, dai yang senang macam-macam lah gitu ya, banyak lah intinya. Jadi nggak harus selalu lewat postingan di kata-kata gitu ya. Ya, jadi banyak sekali hal yang bisa digunakan. Yang paling penting adalah jangan menampakkan sesuatu yang terlalu asing. Ya, jangan kita itu menyampaikan sesuatu yang begitu sangat berlawanan arus, sedang ke arah barat ya kita langsung hantam. Ayo kita ke timur semua gitu ya, nggak bisa ya. Artinya segala sesuatu harus pelan-pelan. Ketika minusnya sudah terlalu banyak, sudah minus 10, sudah minus 100 ya setidaknya yang harus kita lakukan upayanya adalah mengurangi minus itu sampai kemudian menjadi 0. Kita nggak bisa langsung mengubah mereka menjadi positif, menjadi plus, itu nggak bisa. Setidaknya kita berusaha ya untuk mengenolkan ya kan. Kalau di Bandung ini misalnya dulu lagi, sekarang juga ada ya pemuda hijrah misalnya gitu. Ini kan mengambil banyak semangat anak-anak muda, anak-anak main di Bandung yang akhirnya keren ya ternyata ngaji itu gitu kan. Kenapa ya? Karena sama pakaian yang dipakai sama seperti anak main ya kan. Pakaian atau cara ngomongnya juga sama gitu ya. Jadi seperti itulah bisa kita contoh ya, dan kita dukung ya. Jadi teman-teman semua ya, baik yang muda maupun yang tua gitu ya, saya kira kita nggak bisa berdakwah sendirian. Ya, kita harus menggabungkan diri pada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang memang melancarkan dakwah itu. Masya Allah ya. Itu dia pesan dari Ustadz Zaki, teman sekalian. Terakhir ya mungkin Ustadz Zaki bisa memberikan pesan juga buat teman-temannya, karena teman-teman sekalian perlu diketahui juga bahwa obrolan kita hari ini bukan karena kita benci dengan teman-teman kita yang tadi berbeda itu ya, tapi karena kita sayang, karena kita peduli juga, makanya kita bahas gitu ya. Betul. Dan mungkin Ustadz Zaki juga bisa memberikan pesan, mungkin ada teman-teman kita yang kebetulan ya sedang berada di jalur sana, bagaimana agar bisa diberikan pemahaman untuk kembali ke jalannya, dan juga buat teman-teman yang juga berupaya untuk memberikan pencerahan agar tetap semangat memberikan pencerahannya. Gimana Ustadz? Iya, kalau saya saya yakin banyak yang punya kecenderungan seperti itu ya. Saya yakin tidak sedikit di antara kita ya. Tapi yang paling penting begini, ketika kita melihat perbuatan itu, kita harus adil, itu dosa atau tidak. Banyak pezina, tapi setidaknya pezina itu tidak memandang bahwa zina itu halal gitu. Banyak orang yang mabuk-mabukan, tapi setidaknya dia tidak memandang bahwa mabuk-mabukan itu haram. Jadi halal. Jadi dia memandang bahwa ini memang dosa, saya memang dosa begitu. Itu dulu yang pertama harus Anda lakukan. Yang harus Anda lakukan kalau Anda sudah terlalu jauh begitu ya, Anda harus menganggap bahwa iya, saya ini berdosa, saya melakukan dosa gitu. Satu, mengakui perbuatan dosa dulu. Itu penting karena dosa yang lebih besar itu adalah ketika kita menganggap normal dosa itu gitu. Ketika kita menganggap dosa itu tidak dosa, itu dosa yang paling besar. Dosa yang lebih besar dari zina adalah menganggap bahwa zina itu nggak dosa. Iya, betul. Nah, gitu ya. Dosa yang lebih besar dari riba adalah menganggap riba itu nggak riba gitu. Itu yang paling besar. Jadi yang paling pertama sekali adalah sadari bahwa perbuatan kalian adalah salah. Itu aja.
Kalau Anda muslim, ya pandanglah diri Anda sebagai muslim. Carilah sesuatu lewat sudut pandang Islam. Jadi pandanglah bahwa oh saya muslim, ini salah gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua yang pasti adalah Anda harus datang kepada yang ahli. Ustadz mungkin bisa ngomong, cuma belum tentu ahli. Betul. Ya kan? Nah, Anda datanglah kepada yang ahli. Apakah itu psikolog atau psikiater, ya tentunya cari juga yang sesuai dengan ini kita ya. Kalau kita muslim ya sebaiknya memang cari yang muslim yang memang sepaham lah dengan kita seperti itu. Cari mereka, ya cari kepada yang ahli. Kalau bayar dan lain sebagainya, saya kira insya Allah kalau kita punya tekad pasti Allah akan menolong. Banyak juga ada yayasan-yayasan yang apa namanya yang bisa membantu ya. Saya lupa nama-nama yayasan, coba yang jelas ada ya. Nanti teman-teman kalau mau cari pun insya Allah bisa. Kemudian juga pasti yang ketiga adalah mencari lingkungan yang mendukung. Artinya bukan mendukung Anda ya. Mencari lingkungan yang mendukung kita untuk berubah. Dan yang keempat terakhir adalah jangan menormalisasi kebatilan. Ya, tadi sebenarnya mirip-mirip sama yang pertama ya. Cuma menormalisasi kebatilan itu maksud saya itu sifatnya umum. Artinya terkadang mungkin kita melakukan dosa itu mungkin bukan hal yang kita temui dahulu kita nggak pernah ketemu, tahu-tahu pas kita ketemu jadi tertarik. Itu bisa jadi karena ya kita sudah menormalisasi kebatilan yang lain. Misalnya kita menormalisasi zina gitu, biarin aja, biasa aja zaman sekarang mah begini begitu. Kita nggak melakukan gitu ya, tapi bisa jadi maksiat yang kita lakukan akan lebih parah daripada zina itu. Jadi karena hati kita sudah terbiasa melihat kebatilan itu biasa gitu ya. Jadi hati kita tuh jadi nggak punya filter lagi. Ketika ada hal yang baru datang kepada kita, akhirnya kita masuk pelan-pelan untuk mentalik kayak gitu. Oke. Ya, itu dia teman-teman sekalian pesan dari Ustadz Zaki bagaimana agar teman-teman kita juga bisa ya hijrah ke jalan yang lebih baik lah ya. Karena mereka juga teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua, makanya harapan kita semua adalah mereka bisa sembuh lah ya Ustadz ya bahasanya ya. Betul. Bisa sembuh dari ya kecenderungan yang sekarang. Itu dia teman-teman sekalian perbincangan kita bersama Ustadz Zaki mengenai LGBT, bagaimana juga kita harus menyikapinya agar kita juga bisa tetap ya setidaknya menyampaikan lewat cara yang kita bisa ya Ustadz ya. Betul. Tentang LGBT ini agar teman-teman kita juga bisa kembali ke seharusnya. Terima kasih buat Ustadz Zaki yang sudah sharing sama teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustadz Zaki. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.